Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada Mesbah malam hari ini. Mari alami Tuhan. Bersama kita satukan hati dan kita percaya ketika kita menyembah, ketika kita memperkenankan Tuhan hadir, maka Ia bekerja dengan sangat luar biasa. Mari kita angkat hati kita, tangan kita. Harabahana masyikiralah bahaya ramasyanda rabasia. Kami mau bersorak, kami mau bermazmur bagi Allah kami yang hidup, Allah yang hadir saat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersehati menyembah-Mu, Engkau hadir dalam kemuliaan-Mu dan Kau melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan adalah gembala kita yang teramat baik. Mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan hidupku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sebab Kau gembala kami yang teramat baik. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Mari katakan lagi, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu,
berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan. Engkau memberiku kekuatan, Engkau memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Kami berikan sorak-sorak mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes, Lord Jesus. Engkau hadir dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Kau mengubahkan setiap atmosfer yang ada. Oh Jesus, Kau datang Tuhan, Kau hadir dalam kemuliaan-Mu. Kami berikan pengagungan hanya bagi Kau. Ya samera motion dehera basya karabasya. All the saints and angels bow before Your throne. All the elders stand, they bow before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before Your throne. All the elders stand, they bow before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before Your throne. All the
You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Berikan Tuhan, ya. Biarlah api terus menyala dan tetap menyala. Biarlah setiap umat-Mu mempersembahkan hukuman kepada Engkau siang dan malam. Biarlah setiap kami membangun pesta bagi Kau Tuhan. Sebab umat-Mu terus berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Engkau sangat baik. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
the glory. Kami bersama membangun wangi-wangian bagi Engkau Raja, sebab Kau hadir. Dalam awan kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Inara bagi nama Shanai Shikiraha Bosea. Kami tahu Kau di sini Tuhan. Kami tahu Kau hadir saat ini. Inara Masyakara Masya. Dan Kau katakan betapa Kau mengasihi kami, dan Kau ingin memuaskan dahaga kami, dan Kau ingin mengenyangkan umat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Kau sediakan segalanya. Sebab ketika kami menghampiri-Mu Tuhan, di sana ada mujizat, di sana ada kesembuhan. Engkau mengenyangkan umat-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu ada kelimpahan. Hingga rabahana masekira basia. Inamarala masyakara lamasikia. Umat-Mu yang terus mencari-cari Engkau, mereka akan mendapatkan Engkau. Urala mahana masikiara. Umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Inahora labasene rabasikiara basia. Dan kami mau katakan, kami umat-Mu Tuhan yang menanti-nantikan Engkau. Pujian bagi Kau Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan bertahtalah. Bertahtalah Tuhanku dalam hatiku. Hanya Kau saja yang layak dalam
yes, yes. Haleluya. Kau bergerak di tengah-tengah umatmu Tuhan. Haleluya. Oh God. Haleluya. Matamu tak tergoncangkan dengan langkahmu. Oh selamanya kau menang Tuhan. Selamanya kau Raja. Oh Ramasana dan Ramasegina Ramasegina. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh God. Negara Ramasana Ramasegina. Hidara Ramasegina 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 Ramasegina. Kau puaskan umatmu Tuhan. Kau puaskan kami. Kami percaya hari ini pemulihan terjadi. Oh Masara Basyekira Labasakia Labasia. Haleluya. Dan kebesaran pemerintahan-Mu takkan berakhir, takkan berakhir, takkan berakhir. Engkaulah yang memerintah dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kebesaran pemerintahan-Mu takkan berakhir, takkan berakhir. Amen. Takkan berakhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya. Haleluya, haleluya. Hiana Maya Rabasi, Hiana Rabo, Hiana Rabasi, Hiana Maya Rabasi. Amen, amen. Hiana Rabasi, Hiana Rabasi. Yes, yes, yes. Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya Rabasi. Hiana Maya Rabasi, Hiana Rabasi. Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya Rabasi. Oh Hiana Maya Rabasi, Hiana Maya Rabasi. Hiana Maya Rabasi, Hiana Ramo. Haleluya,
Haleluya. Hianamo hirabasi kiararaboya rabasye. Yes Lord. Hianamo hirabasi kiarararabasye. Hianamo karabasi hirabaya rabasye. Kebesaran-Mu tak pernah terkalahkan Tuhan. Hianamo hirabasi kiararamo. Pemerintahan-Mu tak pernah tergeserkan Tuhan. Hianamo hirabasi kiararamo hirabasye. Engkau yang bertahta atas bangsa kami Tuhan. Hianamo hirabasi kiarabaya rabasye kayanamo hirabasye. Engkau yang menentukan semuanya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas segalanya Tuhan. Engkau yang mengerjakan segala sesuatunya bagi bangsa kami. Hinamo hirabasi kiararamo hirabasye. Bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami aman dalam tangan-Mu. Hinamo hirabasi kiaramo hirabasye. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Hianamo hirabasi kiararamo hirabasye. Memenuhi bangsa kami. Atmosfer surgawi-Mu memenuhi bangsa kami. Segala sesuatu yang bukan daripada Engkau disirnakan dalam nama Yesus. Hianamo karabasi kiaramahaya rabasye kayarabaya. Engkau berkuasa. Engkau berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Bahkan hati pemimpin kami, hati raja-raja ada dalam tangan-Mu. Hianamo korabasi kiaramaya rabasye. Engkau yang bertahta atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang bertahta atas pemimpin-pemimpin kami. Hianamo korabasi kiarabaya rabasye. Bangsa kami adalah bangsa yang Kau pilih Tuhan. Suku bangsa, pulau-pulau akan menyembah kepada Engkau Tuhan. Ya rabasi kianama ya rabasye. Dari gunung-gunung, bukit-bukit, bahkan lembah-lembah yang terdalam, semua mengangkat tangan memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup. Ya namo rabasi kiarabaya rabasye. Apa yang tak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Engkau Tuhan. Sampai ke pelosok terdalam pun kuasa-Mu mampu menjamah, kuasa-Mu mampu melawat mereka. Atmosfer surgawi, para malaikat-Mu turun Tuhan, melawat setiap mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu bangkit. Setiap anak-anak Tuhan bangkit, memberitakan firman-Mu, bergerak, berjalan, bahkan berlari, meninggikan nama Tuhan, memberitakan firman-Mu Tuhan. Hianamo kiarabasi kiarabo. Kegerakan akan terjadi Tuhan. Kiarabosi kiarabaya rabase. Tsunami penuaian, gelombang besar. Kiaramosi kiaramoya rabasye. Haleluya, haleluya. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat Engkau mati di kayu salib, Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau sudah menyelesaikan bagian-Mu Tuhan. Sekarang bagian kami bergerak bagi-Mu Tuhan, masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ini saatnya kami memutuskan apakah kami akan bergerak untuk Engkau Tuhan. Kami mau bergerak Tuhan. Kami tidak mau tinggal diam, tapi kami mau rebut apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mau tangkap Tuhan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, ini setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan. Kami percaya setiap nubuatan yang Engkau berikan bagi gereja-Mu di tempat ini, itu akan terjadi Tuhan. Setiap mereka yang sakit hari ini, mereka mengalami kesembuhan. Kuasa kesembuhan terjadi pada bagian-bagian tubuh yang sakit, dijamah bahkan sembuh. Mereka sehat, mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mereka yang tampaknya secara manusia mungkin tidak bisa lagi, tapi Engkau menjamah mereka. Hari ini Engkau yang terbaring sakit, Engkau bangkit, Engkau sembuh. Engkau yang mendengar hari ini, tubuhmu akan bergerak. Setiap yang sakit akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami melihat Tuhan, anak-anak muda bangkit. Anak-anak muda bangkit.
Hai engkau anak-anak muda, bangkit, bangkit sekarang waktunya. Masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan. Bangkitlah engkau hai anak-anak muda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kembali buat anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama lagi meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan hikmat bagi kami Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami untuk kami boleh terus semakin lagi mengasihi Engkau dan terus berjalan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, tema kita Bapak Ibu Saudara, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jika kita membaca Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu ungkapan yang sangat berani dan penuh kepercayaan diri oleh Rasul Paulus. Seperti pernyataan Paulus ini, demikianlah kita harus mendeklarasikan dalam hidup kita dan menjalani kehidupan dengan keyakinan hidup ini bukan aku, melainkan Kristus. Ya, fokus kehidupan kita bukan lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Kristus. Kita akan melihat bagaimana kehidupan yang menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam Kristus. Sebelum kita melihat hal itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat latar belakang bagaimana Paulus dapat mengungkapkan hal ini. Kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ada situasi yang dituliskan di dalam pasal 1, situasi yang terjadi pada saat itu adalah ada jemaat Galatia yang meninggalkan Kristus oleh karena adanya Injil lain. Dikatakan di sana yang sebenarnya bukan Injil. Saya akan membaca di sini dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, di sana digambarkan bahwa Injil dimanipulasi sehingga Injil Kristus menjadi samar. Bahkan Injil Kristus menjadi berbeda dari apa yang seharusnya dipercayai oleh jemaat di Galatia. Keadaan itulah yang membuat Paulus sehingga dia menuliskan kitab ini kepada jemaat Galatia. Paulus menjelaskan bahwa Injil Kristus bukan berbicara tentang aturan manusia atau hal-hal yang dipandang baik oleh manusia semata. Atau bahkan di sana kita temukan dikatakan bukan hukum Taurat. Injil Kristus adalah kasih karunia Allah. Jika kita memperhatikan di pasal yang pertama ini, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Paulus menuliskan kasih karunia menyertai kamu
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sana bahwa Injil Kristus berbicara tentang kasih karunia Allah. Kemudian di pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24, Paulus menjelaskan bagaimana Injil itu sudah mengubah kehidupannya, mengubah Rasul Paulus menjadi seorang utusan Injil, bukan karena kecakapannya sebagai ahli Taurat. Bahkan dia menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, dan ini terbukti Bapak Ibu Saudara ketika dia berkunjung kepada jemaat Kristus di Yudea. Di pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Di sana Paulus menjelaskan bahwa kehidupannya sudah diubahkan. Yang tadinya dia seorang penganiaya jemaat, kemudian Injil Kristus yang diterimanya mengubahkan kehidupannya. Dia sekarang menjadi utusan Injil. Dia menjadi pemberita Injil. Kisah ini sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana Paulus memiliki iman kepada Kristus dan keyakinannya akan keselamatan di dalam Kristus adalah satu kasih karunia, bukan karena perbuatan baik ataupun aturan manusia. Ini merupakan sesuatu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan hanya kita temukan di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Bukan karena kebaikan kita. Ini yang terjadi di jemaat Galatia. Ada orang-orang yang coba memberikan berita-berita yang lain selain Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan, bukan karena amal. Paulus katakan dia seorang ahli Taurat. Dia yang sangat cakap mengetahui Taurat. Tapi dia katakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Ini sangat penting bagi kita. Sehingga kita nanti dapat mengerti ketika Paulus ungkapkan bahwa bukan dia lagi. Hidupnya bukan aku, tetapi Kristus dia katakan. Kemudian kita masuk di pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Di sini dimulai dengan terjadinya pertemuan antara rasul, yaitu Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes bertemu dengan Paulus dan Barnabas dalam satu persekutuan. Persekutuan itu membuat mereka saling menopang dan mendukung dalam hal pemberitaan Injil. Walaupun demikian, kita melihat adanya perbedaan pendapat antara Paulus dan Petrus perihal cara menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan. Tentu alasan Paulus jelas sebagai seorang pemberita Injil kepada orang non-Yahudi, apa yang dilakukan oleh Petrus dapat menjadi masalah di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, saya mau menggambarkan ada dua bagian hal dari kisah ini, bahwa tadi dikatakan ada orang yang memutarbalikkan Injil, yang mengajarkan Injil yang lain. Sehingga Paulus harus memberikan surat kepada jemaat Galatia supaya mereka berfokus kembali kepada keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tetapi berbeda kemudian ketika ada perbedaan pendapat antara Paulus dan juga Petrus. Perihal bagaimana Petrus dia bersama-sama dengan orang-orang yang non-Yahudi. Tetapi ketika ada orang-orang Yahudi datang, dia akhirnya memisahkan diri. Dan di mata Paulus itu tidak tepat. Itu melanggar menurut Paulus sebagai orang yang bukan saja memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tetapi dia kepada orang non-Yahudi. Sehingga itu akan dapat menjadi syak di kemudian hari. Sehingga Paulus harus dengan tegas menegur Petrus. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini ada prinsip yang baik. Bahwa perbedaan pandangan di dalam pelayanan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi kalau itu sesuatu yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka itu harus ditegaskan Bapak Ibu Saudara. Ini yang Paulus nyatakan di sini.
Waktu kita katakan bahwa hidupku adalah Kristus dan bukan aku lagi, mari kita membangun pemikiran yang benar tentang Injil Kristus. Jangan digabung-gabungkan dengan hal yang lain yang bukan ditulis oleh Alkitab. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal yang kedua ini, setelah kisah itu baru masuk di ayat yang ke-20 ini, ya masuk di kisah di mana Paulus mengungkapkan bahwa hidupnya bukan dia lagi tetapi Kristus. Mengapa Paulus dapat mengatakan demikian? Dari latar belakang di pasal yang pertama tadi, di sana kita lihat ada 3 hal yang membuat mengapa Paulus mengatakan demikian. Yang pertama, Paulus menyadari bahwa hidupnya sudah mati karena dosa. Perhatikan di ayat 20 tadi dikatakan di sana bahwa namun aku hidup, ya. Paulus menyadari sekarang dia hidup, yang tadinya dia mati. Di pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat 16 dikatakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan di ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Paulus katakan dia telah mati, tetapi sekarang dia katakan namun aku hidup. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau katakan bahwa hidupku bukan milikku lagi tetapi Kristus, yang pertama harus kita sadari bahwa kita sebenarnya sudah mati. Dan kematian Kristus di salib sudah mati bersama-sama dengan kita supaya kita hidup. Kematian Kristus di salib membuat kita hidup. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Bahkan dosa mengakibatkan semua manusia harus mati. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus menghidupkan kita. Jadi Paulus menyadari bahwa identitas yang baru, yaitu dihidupkan di dalam Kristus, mempunyai tujuan, yaitu untuk hidup bagi Allah. Sehingga dikatakan tadi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau kita katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Pertama-tama, mari sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebenarnya sudah mati. Tapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menghidupkan kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, Paulus menyadari bahwa hidupnya sudah diubahkan dari penganiaya jemaat menjadi rasul atau menjadi utusan Injil. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita sudah diubahkan. Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang membuat seseorang dapat berkenan kepada Allah selain dari kekuatan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Tidak mungkin kita dapat hidup bagi Kristus ketika kita tidak menyadari bahwa kita dapat diubahkan. Jika kita mau mengubah kehidupan kita yang tadinya hanya berpusat kepada diri sendiri, menjadi berpusat kepada Kristus tanpa menyadari hal ini, maka itu menjadi satu hal yang kita kejar, yang kita lakukan, sesuatu yang mustahil Bapak Saudara. Dengan kekuatan kita tidak dapat mengubah fokus kita, tujuan kita hanya Kristus, tidak dapat. Tapi ketika kita menyadari hanya kekuatan kasih karunia Allah lah yang dapat mengubahkan kita, cara pandang kita, fokus kita kepada Kristus. Lalu yang ketiga,
Paulus menyadari bahwa hidupnya diberikan tujuan atau makna. Pengenalan Paulus akan Kristus memberikan makna di dalam hidupnya, sehingga Paulus berkata, ya, selama ini yang dia kejar, yang dia sudah capai, dia anggap sampah. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus menyadari hal ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, kehidupan kita diberikan makna. Diberikan tujuan. Untuk apa? Untuk mencapai Kristus. Untuk sama seperti Kristus. Untuk memperoleh Kristus. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup seenaknya. Kita mempunyai arah dan tujuan. Tujuan kita adalah Kristus. Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus memberikan tujuan, memberikan makna di dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya bermakna jika kita menjadi seperti Kristus. Jika keinginan kita bukan aku lagi, tetapi Kristus. Selagi keinginan kita masih berfokus kepada diriku, kesenanganku, keegoisanku, maka hidup ini tidak punya makna. Karena makna yang sebenarnya ketika tujuan kita hanya kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidup Kristus di dalam aku? Mungkin kita katakan di tengah-tengah dunia ini, di dalam daging kita. Di sini dikatakan Paulus menjelaskan bahwa bukan lagi dia, bukan lagi keegoisannya, melainkan adanya kepentingan Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, adakah kepentingan Kristus di dalam kehidupan kita? Ketika saya sebagai seorang yang muda ingin mencapai tujuan hidup saya, adakah di sana kepentingan Kristus? Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang bisnismen, apapun pekerjaan Bapak Ibu, sebagai orang tua dalam hal mendidik anak, adakah di sana kita memberikan tujuan Kristus di dalamnya? Jika kita percaya kepada Kristus, kita sudah mengubah tujuan itu menjadi tujuan Kristus. Jika kita percaya bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, maka izinkan Kristus memerintah di dalam kehidupan kita. Dia mengambil alih seluruh kehidupan kita. Ketika Kristus menyuruh kita melakukan sesuatu, membuat keputusan terhadap sesuatu, maka kita harus melakukan itu. Tetapi jika kita membuat keputusan dan mengambil langkah karena hanya perasaan kita, kondisi kita, sakit hati kita, keadaan marah kita, kecewa kita, atau perasaan-perasaan kita semata, maka kita tidak perlu lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tahu bahwa segala sesuatunya tertuju kepada Kristus. Ini yang Rasul Paulus katakan, bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tujuannya adalah Kristus. Mengizinkan Kristus hidup di dalam hidup kita, berarti kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan yang terhilang, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka kita juga mengambil bagian di dalamnya. Saya mendengar pernyataan Mother Teresa dikatakan, Kristus tidak mempunyai tangan kecuali tangan kita. Tidak mempunyai kaki kecuali kaki kita. Tidak mempunyai mulut kecuali mulut kita. Tidak mempunyai telinga kecuali telinga kita. Maknanya apa, Saudara? Biarlah dengan tangan, mata, telinga, mulut kita, kita hanya menyatakan kemuliaan Kristus. Amin. Ya. Kita hadir untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia ini. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Menolong orang di sekitar kita. Untuk tertuju kepada Kristus. Bagaimana kita hidup? Paulus katakan,
bahwa hidupnya oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup yang dibangun atas dasar percaya kepada janji Allah. Kita percaya seperti firman Tuhan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu. Ya, dikatakan bahwa ada janji Tuhan bagi kita. Bukan saja janji berkat, kelimpahan di dalam Kristus, tetapi janji penyertaan ketika kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita memberitakan Injil Kristus. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman menjadi prinsip mendasar bagi pengikut Kristus. Berjalan dalam iman berarti percaya Allah hidup. Allah bergerak dalam kehidupan kita. Dia bekerja melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, adapun hidupku ini lagi, bukan aku lagi, melainkan Kristus. Mari Bapak Ibu sadari bahwa hidupmu, hidup kita semua hanya bermakna ketika tujuan kita adalah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kerinduan-Mu, fokus kami bukan kepada diri kami lagi, tetapi kepada Kristus. Biarlah setiap kami pada hari ini menyadari bahwa hidup kami sudah mati karena dosa, tetapi kami hidup karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan hanya di dalam Kristuslah hidup kami diubahkan menjadi alat kemuliaan-Mu. Ajar kami untuk menyadari hal ini. Siapapun kami Tuhan, ketika kami mau memfokuskan hidup kami, bukan diri kami lagi, tetapi Kristus, kami harus mengambil satu keputusan bahwa kami mau memberikan tujuan kehidupan kami adalah kepada Kristus. Engkau meneguhkan setiap kebenaran-Mu bagi setiap kami yang mengikuti mezbah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami berfokus kepada Kristus. Kami mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil keputusan ketika ada kepentingan Kristus di sana. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi alat Tuhan. Menjadi kakinya Tuhan, menjadi tangannya Tuhan. Menjadi telinganya Tuhan, menjadi mulutnya Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar kami boleh merasakan dan mengalami Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami menghidupinya, maka banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan keteguhan di dalam hatimu. Bahwa yang kau perlukan dalam hidupmu adalah Kristus yang mengubahkan. Untuk kita dapat memberikan tujuan bagi hidupmu hanya bagi Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari terus bergabung bersama GKRI Haleluya di dalam mezbah doa malam setiap jam 7 malam. Dan ada mezbah doa pagi jam 5.30 melalui Zoom. Bapak Ibu dapat mendapatkan link Zoom ke sekretariat gereja. Dan ikuti setiap media sosial gereja, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Ada berkat-berkat firman Tuhan yang Bapak Ibu dapat terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.